dosen serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Anggi Destari, 64240009. Nama saya Fitri Putri Agami, 64240040. Nama saya Nia Mulia Putri, 64240219. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Rasio Keuangan pada Bank Negara Indonesia atau disebut Bank BNI. Alasan kami memilih BNI adalah karena BNI merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui analisis rasio keuangan, kami ingin melihat bagaimana kinerja keuangan BNI dalam beberapa tahun terakhir. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Latar belakang Bank BNI merupakan salah satu bank milik pemerintah BUMN tertua di Indonesia yang berdiri pada 5 Juli 1946, tak lama setelah Indonesia merdeka. Awalnya BNI didirikan sebagai bank sentral pertama Republik Indonesia dengan tugas utama mencetak dan mengedarkan mata uang rupiah. Pertama, pas seiring perkembangan waktu, BNI kemudian bertransformasi menjadi bank komersial nasional yang melayani berbagai kebutuhan keuangan masyarakat dan dunia usaha. Kini BNI beroperasi di bawah nama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BNI dan menjadi salah satu dari 4 bank terbesar di Indonesia. BNI memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional, terutama dalam sektor pembiayaan koperasi, UMKM, serta layanan perbankan digital. Dengan jaminan yang luas lebih dari 2.000 kantor cabang di dalam dan di luar negeri, BNI terus berinovasi dan memberikan layanan keuangan yang cepat, aman, dan modern. Selanjutnya ada finansial rasio. Yang pertama, likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan atau bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumusnya ada kurang rasio, yaitu kurang aset dibagi kurang liabilitas. Artinya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang wajar dengan aset wajar. Semakin tinggi semakin baik likuiditasnya. Kedua, ada rumus quick rasio, yaitu kurang aset dikurangi inventory dibagi kurang liabilitas. Artinya karena mengukur kemampuan membayar utang tanpa menjual persediaan, cukup untuk menilai perusahaan yang perputaran uangnya lambat. Yang ketiga, cash rasio, yaitu cash dibagi kurang liabilitas. Artinya mengukur kemampuan membayar utang lancar hanya dengan cash yang dimiliki. Dua, rasio stabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan seberapa besar penggunaan utang dibanding modal. 1. Total debt ratio. Total debt ratio sama dengan total aset dikurangi total equity total aset. Mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh utang. 2. Debt to equity ratio. Debt sama dengan total debt atau total equity, menunjukkan seberapa besar modal pinjaman dibandingkan modal sendiri. 3. Equity multiplier. Equity multiplier sama dengan total aset atau total equity. Rasio ini menggambarkan tingkat leverage atau penggunaan utang. 4. Time interest earned ratio. Time interest earned ratio sama dengan EBIT atau interest, mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga dari laba operasional. 5. Cash coverage ratio. Cash coverage ratio sama dengan EBIT ditambah depreciation atau interest, sama seperti time interest earned tapi ditambah depresiasi karena depresiasi bukan beban kas. Profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumusnya yang pertama ada profit margin, yaitu net income dibagi dengan sales, yaitu untuk mengukur seberapa besar laba bersih dari setiap rupiah penjualan. Yang kedua ada return on asset atau ROA. Rumusnya yaitu net income dibagi dengan aset, untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Yang ketiga ada return on equity atau ROE. Rumusnya yaitu net income dibagi dengan total equity untuk mengukur tingkat pengembalian kepada pemegang saham dari modal yang mereka tanamkan. Yang keempat ada rasio aktivitas, yaitu mengukur efisiensi BNI dalam mengelola aset dan persediaan. Dan kelima, market value ratio atau rasio nilai pasar, yaitu digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dari sudut pandang investor dan pasar modal. Rumusnya 1. Price earning, yaitu price per share dibagi earning per share, artinya menunjukkan berapa kali laba per saham dihargai oleh pasar. Kedua, price sales ratio, yaitu price per share dibagi sales per share, artinya menilai nilai saham terhadap penjualannya. Ketiga, market to book ratio, yaitu market value
per share dibagi book value per share, artinya menunjukkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku perusahaan. Yang keempat, EBITDA rasio, yaitu enterprise value dibagi EBITDA, artinya mengukur nilai perusahaan dibandingkan laba operasional sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Current rasio BNI dari tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan angka yang relatif stabil, yaitu berkisar antara 111% sampai 115%. Artinya setiap saat kira-kira kewajiban jangka pendek ditopang oleh lebih dari satu aset wajar. Kesimpulan, likuiditas BNI tergolong baik dan stabil, menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban wajarnya. Quick ratio mengalami sedikit penurunan dari 97,82% dari tahun 2019 menjadi 91,43% dari tahun 2004. Hal ini menunjukkan bahwa aset wajar selain persediaan sudah cukup memadai untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Kesimpulan, kondisi masih aman walau ada sedikit penurunan efisiensi aset wajar. Cash ratio cenderung menurun dari 2,26% dari tahun 2019 menjadi 1,40% dari tahun 2004. Ini menandakan bahwa proporsi kas terhadap utang wajar semakin kecil. Kesimpulan, kemampuan membayar utang langsung dengan kas menurun, namun masih dalam batas wajar untuk sektor perbankan. Secara keseluruhan, rasio likuiditas BNI menunjukkan stabilitas dan pengelolaan kas yang baik. Artinya, bank tetap mampu membantu kemampuan kredit meskipun terjadi fluktuasi kecil. Rasio solvabilitas menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau struktur modalnya. Debt to asset ratio relatif stabil di kisaran 85% sampai 87%. Artinya sebagian besar aset BNI dibiayai oleh utang yang wajar untuk sektor perbankan. Kesimpulan, struktur pendanaan masih sehat karena proporsi utang tidak melebihi batas aman. Debt to equity ratio menurun dari 543,98% 2019 menjadi 575,78% 2024 setelah sempat naik di 2021 sampai 2022. Artinya ketergantungan terhadap utang sempat meningkat, tapi kembali menurun di tahun 2023 sampai 2024, menunjukkan perbaikan struktur modal dan peningkatan modal sendiri. Equity multiplier menurun dari 676% 2019 menjadi 575% 2024 setelah sempat tinggi di 2020. Maknanya leverage atau penggunaan aset terhadap modal cukup stabil, menunjukkan BNI mampu menjaga keseimbangan antara modal sendiri dan aset yang dimiliki. Time interest per ratio sempat naik gratis dari 28,90% 2020 ke 171,69% 2022, lalu turun ke 101,97% 2024. Artinya kemampuan BNI dalam membayar beban bunga mengalami peningkatan signifikan setelah pandemi, menunjukkan kinerja laba yang membaik. Kesimpulan, solvabilitas BNI menunjukkan struktur permodalan yang kuat dan terkendali dengan kemampuan membayar bunga dan kewajiban jangka panjang yang cukup baik. Rasio profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Profit margin meningkat dari 14,14% 2019 ke 18,50% 2022, lalu sedikit menurun menjadi 16,69% 2024. Artinya, efisiensi operasional BNI meningkat setelah pandemi dan tetap dalam kondisi menguntungkan. Return on asset atau ROA mengalami fluktuasi turun di 2020 akibat pandemi, yaitu 0,75%, lalu meningkat kembali ke 2,35% 2024. Kesimpulan BNI berhasil memulihkan kinerja dengan penggunaan aset yang semakin efektif menghasilkan laba. Return on equity atau ROE juga menunjukkan tren membaik dari 3,71% 2020 menjadi 13,56% 2024. Artinya tingkat pengembalian terhadap modal pemegang saham meningkat, mencerminkan kinerja manajemen yang efektif dalam mengelola modal. Kesimpulan, profitabilitas, yaitu BNI menunjukkan pertumbuhan profitabilitas yang positif, menandakan kemampuan bank menghasilkan laba yang kuat dan efisiensi pasca 2020. Yang keempat ada rasio aktivitas,
yaitu mengukur efisiensi BNI dalam mengelola aset dan persediaan. Inventory turnover mengalami penurunan tajam dari 0,90 2019 menjadi 0,12 2024. Artinya perputaran persediaan semakin lambat, kemungkinan karena aset produktif meningkat lebih besar dibanding volume transaksi barang. Days sales in inventory meningkat drastis dari 52,93 hari 2019 menjadi 3.066 hari 2024. Maknanya waktu penyimpanan persediaan menjadi lebih lama. Ini wajar karena dalam perbankan persediaan fisik seperti aset tetap dan dokumen tidak berputar secepat rekor manufaktur. Kesimpulan aktivitas yaitu rasio aktivitas BNI kurang relevan dibanding sektor non-keuangan, namun menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset perlu tetap dijaga agar tidak terjadi penumpukan aset non-produktif. Dan kelima, market value. Satu, dari sisi price earning ratio terjadi kenaikan tajam dari 9,52 pada tahun 2019 menjadi 35,9 pada tahun 2020. Peningkatan ini bukan karena harga saham naik, tetapi justru karena laba per saham menurun drastis dari 825 menjadi hanya 176. Artinya harga saham BNI pada tahun 2020 masih relatif tinggi dibanding laba yang dihasilkan, menandakan kinerja laba perusahaan menurun tajam sementara ekspektasi investor belum sepenuhnya menyesuaikan. 2. Pada price sales ratio terjadi penurunan dari 2,81 pada 2019 menjadi 2,21 pada 2020. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga saham dari 7.850 menjadi 6,175 per lembar. Sementara penjualan per saham relatif stabil. Penurunan PSR ini mencerminkan berkurangnya kepercayaan investor terhadap kinerja penjualan BNI selama masa ketidakpastian ekonomi akibat pandemi. 3. Rasio market tubuh bergerak naik turun dari 1,17 pada tahun 2019 menjadi 1,24 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa secara umum nilai pasar saham BNI masih berada sedikit di atas nilai bukunya. Artinya saham BNI tetap dianggap bernilai positif oleh investor. Penurunan pada 2020 terjadi akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan kepercayaan pasar, namun mulai pulih sejak 2010 hingga 2023 seiring meningkatnya kinerja dan kepercayaan investor terhadap perbankan nasional. Dan keempat, rasio EBITDA juga mengalami pergerakan yang tidak stabil dengan kenaikan tajam di 2022